Halo para pendengar, gue udah sering banget nih dapat pertanyaan dari kalian yang menanyakan pendapat gue mengenai manhwa Solo Leveling. Di antara kalian, ada banyak yang ngomong kalau Solo Leveling bagus banget. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang terlalu suka dengan Solo Leveling, sampai-sampai ngomong kalau semua cerita selain Solo Leveling itu jelek. Nah, di video kali ini gue pengen cerita sedikit mengenai pendapat gue tentang manhwa Solo Leveling. So, mari kita bahas sebentar aja. Gue pertama kali tahu judul Solo Leveling ketika manhwanya masih terbilang baru. Kalau nggak salah, gue udah baca Solo Leveling sejak chapternya masih belasan. Pada saat itu, gue lagi rajin-rajinnya baca light novel dan juga manga isekai. Dan gue masih belum tertarik untuk baca manhwa Korea ataupun manhwa Cina. Karena pada saat itu, gue merasa kalau cerita manhwa terlalu monoton. Karena kalau bukan nyeritain soul romance, palingan ceritanya nggak bakal jauh-jauh dari cerita anak sekolah yang kena bully dan cerita baku hantam. Sampai akhirnya, gue nemu sebuah judul yang berhasil mengubah pandangan gue tentang manhwa dan ngebuat gue sampai saat ini suka dengan tipe cerita Hunter. Ya, apalagi kalau bukan Solo Leveling. Buat gue, Solo Leveling bisa dibilang sebagai manhwa yang paling berjasa untuk ngebuat genre Hunter jadi makin diterima seperti saat ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, sebelum Solo Leveling muncul, rata-rata cerita manhwa kalau bukan soal romance, pembulian, ya palingan baku hantam. Sampai akhirnya Solo Leveling muncul dan satu persatu judul yang serupa juga ikutan muncul. Gue sebagai orang yang keseringan baca cerita isekai, ketika pertama kali baca Solo Leveling versi manhwa, gue langsung terkesima dengan apa yang coba Solo Leveling tawarkan. Mulai dari gambar yang memukau, karakter yang gak naif, premis cerita yang fresh, dan juga feel cerita super memuaskan, di mana orang lemah berhasil mengalahkan orang kuat yang sombong. Semua sensasi itu berhasil gue dapatkan ketika baca Solo Leveling untuk pertama kalinya. Bahkan, saking sukanya gue dengan Solo Leveling, gue sampai merekomendasikan teman-teman gue untuk coba baca Solo Leveling juga. Pokoknya pada saat itu, gue merasa kalau Solo Leveling adalah salah satu cerita terbaik yang pernah gue baca. Karena gue udah terlanjur penasaran dengan kelanjutan cerita Solo Leveling, gue pun coba cari tahu mengenai spoiler manhwa ini, dan akhirnya gue tahu kalau ternyata Solo Leveling adalah cerita yang diadaptasi dari novel. So, karena saat itu gue lagi rajin-rajinnya baca novel, gue pun langsung baca novel Solo Leveling sampai tamat. Dan karena gue udah tahu cerita Solo Leveling bakalan jadi seperti apa, gue pun jadi kehilangan semangat untuk baca manhwanya lagi karena ceritanya yang ketinggalan jauh. Nah, mulai dari sini, semua euforia yang gue rasakan ketika berhasil nemu judul sebagus Solo Leveling, perlahan-lahan mulai redup dan gue pun mulai mencari bacaan lain yang sejenis dengan Solo Leveling. Di sini gue mulai sadar kalau ternyata ada banyak banget cerita yang mirip kayak Solo Leveling, dan ceritanya pun gak kalah menarik. Hal ini ngebuat gue sadar kalau judul yang dulunya pernah gue kira sebagai salah satu cerita terbaik yang pernah gue baca, ternyata hanyalah satu dari sekian banyak cerita template dengan alur yang serupa. Kurang lebih sama seperti cerita isekai. Awalnya gue terkesima dengan konsep cerita isekai yang menarik, tapi lama-kelamaan gue akhirnya sadar kalau cerita isekai selalu punya beberapa kemiripan. Cuma bedanya, kalau ada yang nanya rekomendasi anime isekai yang mirip kayak Re:Zero, Overlord, Tensura, ataupun Mushoku Tensei, gue pasti harus mikir dulu, karena meskipun cerita isekai mempunyai konsep yang serupa, tapi kebanyakan judul isekai besar selalu punya ciri khasnya masing-masing dan tidak bisa dipukul rata. Apalagi cerita isekai yang benar-benar bagus hanya sedikit, dan lebih banyak cerita isekai yang biasa aja alias mainstream. Berbeda dengan manhwa tipe Hunter. Kalau ada orang yang nanya gue rekomendasi manhwa mirip Solo Leveling, gue selalu ngomong, cari aja manhwa random yang punya genre Hunter dan baca manhwa itu. Gue hampir bisa pastikan kalau kalian akan menganggap manhwa itu mirip seperti Solo Leveling. Karena dari sekian banyak manhwa Hunter yang gue baca, hanya sedikit judul yang bisa gue bilang biasa aja, dan lebih sedikit lagi yang bisa dibilang jelek. Karena menurut gue jauh lebih banyak cerita manhwa Hunter yang sama menariknya dengan Solo Leveling. Nah, disinilah bedanya. Kalau cerita isekai yang bagus tuh nggak banyak dan lebih banyak yang biasa aja, sementara manhwa Hunter yang bagus tuh banyak. Tapi karena saking banyaknya cerita yang bagus, jadinya cerita yang bagus pun terasa biasa aja. Analoginya gini, kalau dalam satu kelas nilai rata-rata siswa hanya 5, lalu ada beberapa orang yang berhasil dapat nilai 9, maka beberapa siswa yang berhasil dapat nilai 9 di kelas itu akan sangat menonjol. Beda cerita kalau di satu kelas, nilai rata-rata siswanya tuh 8, jadi orang-orang dengan nilai 8 akan dianggap biasa aja, meskipun nilainya terbilang tinggi. Inilah yang jadi alasan kenapa gue merasa kalau saat ini Solo Leveling ternyata biasa aja. Bahkan gue sempat berpikir, apa mungkin alasan kenapa nama Solo Leveling bisa besar murni karena dia rilis duluan daripada judul manhwa Hunter yang lain. Kalau saja Solo Leveling rilis belakangan, maka mungkin saja nama Solo Leveling tidak akan sebesar sekarang. Tapi meskipun begitu, Solo Leveling akan tetap jadi cerita yang berkesan buat gue. Karena bagaimanapun juga, Solo Leveling adalah judul yang ngebuat gue suka baca manhwa. Tapi, kalau gue yang sekarang ditanya mengenai Solo Leveling, maka gue akan bilang Solo Leveling adalah cerita masterpiece pada masanya. Tapi untuk saat ini, Solo Leveling hanyalah satu dari sekian banyak cerita Hunter yang mirip-mirip alias biasa aja. Nah, dari fenomena manhwa Hunter dan cerita isekai ini, gue pun belajar kalau sepertinya semua cerita akan punya template-nya masing-masing, tergantung dengan genre-nya.
Sama seperti cerita isekai dan juga cerita manhwa Hunter yang ceritanya mirip-mirip. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian mengenai Solo Leveling? Apakah sejalan dengan gua atau tidak? Coba komen di bawah. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye!